Di tengah hutan terlarang yang penuh misteri, seorang penyihir muda bernama Elara berdiri dengan penuh keberanian. Rambutnya yang panjang terkepang rapi, mata hijaunya berkilauan penuh rasa ingin tahu. Elara, yang baru berusia 18 tahun, memiliki kemampuan istimewa untuk mengendalikan elemen-elemen alam di sekitarnya. Suasana hutan terasa magis dan sedikit menegangkan. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, batang dan dahannya diselimuti lumut yang memancarkan cahaya lembut. Udara terasa berat oleh aroma tanah basah dan dedaunan. Keheningan hutan sesekali dipecahkan oleh suara gemerisik daun dan kicauan burung-burung misterius. Tiba-tiba, mata Elara tertuju pada sesuatu yang tak biasa. Di antara pepohonan kuno, sebuah portal tua muncul seolah dari ketiadaan. Portal itu memancarkan cahaya biru terang yang berpendar, menciptakan bayangan aneh di sekitarnya. Suara bisikan misterius terdengar samar-samar, seolah memanggil Elara untuk mendekat. Dengan hati-hati, Elara melangkah mendekati portal tersebut. Tangannya menggenggam erat tongkat sihir kayu miliknya yang bercahaya lembut. Jubah hijau, lumutnya berkibar pelan. Tertiup angin sepoi yang entah datang dari mana. Setiap langkahnya penuh kehati-hatian. Matanya awas mengamati sekeliling. Semakin dekat dengan portal, Elara bisa melihat detail ukiran kuno yang mengelilingi bingkai portal. Simbol-simbol dan huruf-huruf dari bahasa kuno terukir dengan indah. Namun, maknanya masih menjadi misteri. Cahaya biru dari portal semakin terang, seolah mengundang Elara untuk memasukinya. Elara berhenti sejenak, jantungnya berdegup kencang. Rasa ingin tahunya begitu besar, namun ada sedikit rasa takut yang menggelayut di hatinya. Apa yang menanti di balik portal ini? Akankah ia menemukan petualangan baru atau bahaya yang mengancam? Setelah menarik napas dalam-dalam, Elara memantapkan hatinya. Ia mengangkat tongkat sihirnya, siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Dengan langkah mantap, ia melangkah memasuki portal tersebut. Cahaya biru yang menyilaukan menyelimuti tubuhnya, dan dalam sekejap, Elara menghilang ke dimensi lain yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Begitu cahaya meredup, Elara mendapati dirinya berada di sebuah padang rumput luas yang dikelilingi pegunungan tinggi. Langit di atasnya berwarna ungu kemerahan, dengan 2 bulan besar menggantung rendah di cakrawala. Angin sejuk berembus, membawa aroma manis bunga-bunga asing yang belum pernah ia cium sebelumnya. Elara memandang takjub pemandangan di hadapannya. Ia telah memasuki dunia baru yang penuh keajaiban. Namun, keindahan itu segera terganggu oleh suara raungan keras dari kejauhan. Elara menoleh dan melihat sosok besar bersayap terbang mendekat. Ia menggenggam tongkatnya lebih erat, siap menghadapi tantangan pertamanya di dunia baru ini. Makhluk itu semakin mendekat, dan Elara bisa melihat bahwa itu adalah seekor naga raksasa bersisik emas. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Elara. Namun, alih-alih menyerang, naga itu mendarat dengan anggun di hadapan Elara dan membungkukkan kepalanya. "Selamat datang, penyihir muda!" Suara berat terdengar di kepala Elara. Naga itu berbicara melalui telepati. "Kami telah lama menunggumu. Kaulah yang terpilih untuk menyelamatkan dunia kami." Elara terkesiap. Ia tidak menyangka akan disambut seperti ini. "Aku terpilih? Tapi bagaimana bisa? Aku hanya seorang penyihir pemula," ujarnya dengan suara bergetar. Naga itu mengangkat kepalanya. Matanya memancarkan kebijaksanaan ribuan tahun. "Kekuatanmu lebih besar dari yang kau sadari, Elara. Ramalan kuno kami telah menubuatkan kedatanganmu. Hanya kau yang bisa mengembalikan keseimbangan ke dunia kami yang sekarat." Elara menelan ludah.
Tanggung jawab besar tiba-tiba diletakkan di pundaknya. Namun, ia teringat akan semua latihan dan perjuangannya selama ini. Mungkin inilah saatnya ia membuktikan diri. Baiklah, ujarnya, akhirnya aku akan mencoba sebisaku. Tapi, aku butuh bantuanmu untuk memahami dunia ini. Dan apa yang harus kulakukan? Naga itu mengangguk. Tentu, penyihir muda. Mari, naiklah ke punggungku. Akan kutunjukkan padamu keindahan sekaligus ancaman yang mengintai dunia kami. Dengan hati-hati, Elara menaiki punggung naga itu. Begitu ia duduk dengan nyaman, sang naga mengepakkan sayapnya yang lebar. Mereka terbang tinggi, melayang di atas lanskap, menakjubkan dunia baru ini. Dari ketinggian, Elara bisa melihat hutan-hutan lebat dengan pohon-pohon berwarna-warni, sungai-sungai yang berkilauan seperti perak cair, dan kota-kota kuno yang tersembunyi di lembah-lembah hijau. Namun, ia juga melihat area-area gelap yang tampak seperti luka di tanah, tempat kehidupan seolah telah lenyap. Itulah yang harus kau sembuhkan, ujar sang naga. Kegelapan itu adalah kutukan yang perlahan-lahan menghancurkan dunia kami. Hanya kekuatan murni dari seorang penyihir elemen sepertimu yang bisa menyembuhkannya. Elara mengangguk, tekadnya semakin kuat. Ia mungkin masih muda dan belum berpengalaman, tapi ia tahu bahwa ini adalah takdirnya. Dengan bantuan sang naga dan kekuatan elemennya, ia akan berjuang untuk menyelamatkan dunia ini. Mereka terbang selama beberapa jam. Dengan sang naga menjelaskan sejarah dan kondisi dunia ini kepada Elara. Ia belajar tentang berbagai ras makhluk ajaib yang menghuni dunia ini. Tentang sihir kuno yang mengalir dalam setiap aspek kehidupan, dan tentang ancaman kegelapan yang semakin menguat setiap harinya. Akhirnya, mereka mendarat di sebuah kuil kuno di puncak gunung tertinggi. Di sana, Elara bertemu dengan para tetua bijak dari berbagai ras. Mereka menyambutnya dengan penuh hormat dan harapan. Penyihir muda, ujar seorang tetua Alf berambut perak. Kami telah menunggumu selama berabad-abad. Kekuatanmu adalah kunci untuk menyelamatkan dunia kami. Namun, perjalananmu tidak akan mudah. Kau harus menemukan dan menguasai 4 artefak suci yang tersebar di seluruh penjuru dunia ini. Elara mendengarkan dengan seksama, sementara para tetua menjelaskan tentang 4 artefak tersebut. Tongkat api yang tersembunyi di gunung berapi, kalung air yang terkubur di dasar samudra terdalam, mahkota angin yang melayang di atas awan tertinggi, dan kristal bumi yang terkubur di gua terdalam. Hanya dengan menguasai keempat artefak itulah kau bisa membangkitkan kekuatan penuh elemenmu, jelas sang tetua. Dan hanya dengan kekuatan itu, kau bisa mengalahkan kegelapan yang mengancam kami. Elara merasakan beban berat di pundaknya. Namun, ia juga merasakan semangat dan tekad yang membara. Ini adalah petualangan terbesar dalam hidupnya. Dan ia siap menghadapinya. Aku mengerti, ujar Elara dengan suara mantap. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan dunia kalian. Tapi, aku butuh bantuan dan bimbingan kalian. Para tetua tersenyum, bangga akan keberanian dan kerendahan hati Elara. Tentu, penyihir muda. Kami akan memberimu peta kuno dan petunjuk untuk menemukan artefak-artefak itu, dan naga emas akan menjadi pendampingmu dalam perjalanan ini. Elara mengangguk, merasa lebih siap menghadapi tantangan di depannya. Ia berbalik menghadap sang naga, yang kini telah menjadi teman seperjalanannya. Jadi, kemana? Kita akan pergi terlebih dahulu? Sang naga memiringkan kepalanya, seolah berpikir, kurasa kita bisa mulai dengan tongkat api. Gunung berapi tempat artefak itu tersembunyi tidak terlalu jauh dari sini. Elara mengangguk.
Setuju. Ia berpamitan kepada para tetua, berjanji akan kembali setelah berhasil mendapatkan artefak pertama. Dengan hati penuh semangat dan sedikit kekhawatiran, ia kembali menaiki punggung sang naga. Saat mereka terbang meninggalkan kuil, Elara menatap pemandangan menakjubkan di bawahnya. Dunia baru yang penuh keajaiban dan bahaya, yang kini menjadi tanggung jawabnya untuk diselamatkan. Ia tidak tahu apa yang akan dihadapinya nanti, tapi ia tahu satu hal. Petualangan sejatinya baru saja dimulai. Angin sejuk membelai wajahnya saat mereka terbang semakin tinggi. Elara menggenggam erat tongkat sihirnya, siap menghadapi apapun yang akan datang. Dengan tekad kuat dan harapan di hatinya, ia melaju menuju petualangan pertamanya sebagai sang penyelamat dunia baru ini.